Kalau misalkan kita lihat kenapa ya kita ngusungnya ada line up dari lokal, nasional, Mhm. mungkin sampai internasional ya. Kita punya pemikiran lagi-lagi gini, kita kan pengen bikin sebuah hal yang baru gitu ya. Mhm. Kita mau coba gitu, konsep, eee apa namanya, kolaborasi antara musisi lokal, nasional, dengan internasional dalam artian satu range area event yang Mhm. sama, mungkin di beberapa kota besar udah sering dilakukan Mhm. gitu ya, khususnya mungkin di Jakarta mungkin sering banget bikin acara konsep seperti itu, tapi kita belum tahu di kota-kota lain punya nggak sih Mhm. gitu, atau pengen nggak sih ngerasain experience yang sama, makanya kita Bener. coba nih, konsep yang udah lumayan mungkin sering, kita mau coba bawa ke kota-kota lain yang mungkin pengen punya perasaan yang sama. Tapi mungkin kita ngelihat, biasanya kan saya juga nonton satu panggung, Mhm. oke, habis itu kita jeda, kita Mhm. nunggu, Mhm. baru mulai lagi. Nah Mhm. itu kok kita mau coba capture konsep pada saat kamu datang nanti ke OTW Festival, euforia yang pada saat kalian nonton musik itu tuh nggak, kita mencoba untuk nggak Enggak, ngedown lah ya. oke. Jadi nggak ngedown itu bukan dalam artian dari performance-nya, tapi Mhm. banyak pilihan Mhm, performance musik bener yang pada kayak saat kamu udah heeh. dengerin tadi pop, kayaknya gue pengenin lagu reggae deh. Ya udah tinggal jalan lu Mhm. bisa nikmatin lagu Mhm. reggae. Pada saat Mhm. pengen reggae, oh ada jazz deh, kayaknya Mhm. Zezeri lagi main, ya silahkan. Itu Mhm. yang kita mau bikin gitu, euforianya kita pengen coba capture warga Malang bisa fun bareng di acara OTW Festival ini Oke. sendiri gitu. OTW Festival ini bukan hanya acara festival musik, tapi kita Mmm. pengen bersinergi sama teman-teman lokal Malang. Mmm. Bahwa musisi-musisi yang ada di Malang, community-community yang ada di Malang, UMKM kuliner yang kita bawa di kota Malang gitu nanti khususnya di OTW Festival ini adalah, apa namanya, kekuatan kota Malangnya Mhm. sendiri gitu. Kalau Mhm. kita tidak menghargai lokalnya ya kan, sayang banget potensinya gede gitu. Nah kita Ben mah cuma sebagai wadah di OTW Festival, kita coba grab in di OTW Festival, teman-teman lokal itu jadi tuan rumahnya yang datengin beberapa artis. Kita cuman wadah lah di OTW Festival untuk bisa kesenangan, Mhm. kasih kesenangan ke teman-teman Malang, kita kasih tempat buat community Malang, kita kasih panggung buat teman-teman lokal musik Malang. Itulah yang kita pengen kasih ke kota Malang. Oke. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast Malang Live. Kali ini kita kedatangan tamu dari penyelenggara event organizer dari mana? Aku dari Konex ya. Oke, dengan nama lengkap? Aku Christian Egi Octavianus. Oke, dengan nama panggilannya Egi siapa? aja, Kak. Dengan Kak Egi. Nah, dengan saya dan juga saya dengan Dita Octavia sebagai pemandu podcast kali ini, dan kali ini kita akan Ya. mengulik lebih dalam tentang event-event bersama Kak Egi. Nah, Ya. untuk pertanyaan pertama nih, Kak Egi ini sebagai event organizer, sebagai project manager ya Ya, aku di. posisinya di Konex sendiri sebagai program kreatifnya. Oke. Jadinya segala program atau misalkan activity, ide-ide Mm-mm. apa yang bisa kita diposting itu dari kita juga. Oke. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, Connect itu apa sih, Kak? Itu media atau event organizer atau kayak gimana? Oke, Konex sendiri sebenarnya backgroundnya media, Kak. Hmm. Jadi kita bergerak di digital, media Mm-mm. digital. Kita baru ada sekitar 2 tahun lah ya. Mm-mm. Kita berdiri di 2022. Mm-mm. Nah, kita tuh sebenarnya part of dari grup Argo Asia. Argo Asia. Ya, kalau Oh, Argo oke. Asia itu agensi, kalau misalkan si Koneksi sendiri media. Hmm. Kalau misalkan kenapa kita bikin media? Karena kita berpikiran sekarang kan orang-orang udah lumayan sering mainnya surfing di dunia digital ya. Digital, ya. Nah, cuman kita punya kayak keinginan pengen untuk nyebar luasin info-info yang seru lah. Tapi di Connect sendiri kita juga pengennya nge-build-nya adalah berita-berita yang inspiratif. Oke. Gitu di Connect sendiri kita nggak pernah atau kita tidak menayangkan berita-berita yang cenderung negatif dalam artian capture-annya adalah kayak kriminal, Mm.
pembunuhan dan lain-lain, Oke, kita nggak berarti mau lebih tuh. ke fakta, informatif gitu ya? Informatif, fakta, kalau enggak emang yang nge-trigger kayak quotes mungkin, Hmm, misalkan mm. petikannya tapi petikan dari orang-orang yang terkenal, yang Oke. bisa nge-amplify orang-orang kalau misalkan baca atau misalkan follow konteks, dia nge-trigger tuh orang-orang Hmm. stay positif terus sih. Berarti ini kayak targetingnya lebih ke anak muda mungkin ya, Kak? Nggak selalu, Oh, nggak selalu? semua, kita juga kan punya base-nya di website. Mm-mm. Connect sendiri tuh kita bikin ekosistem sendiri. Hmm. Sebenarnya harapan kami gitu, kita juga bikin pembaca gitu ya. Kita kan bikin juga artikel di website kami. Nanti pada saat seorang pembaca ini baca tulisan kami, mereka akan mendapatkan poin. Hmm. Ntar poin tersebut bisa diakumulatifin, terus mereka bisa apa namanya tuker dengan hadiah-hadiah yang kita punya, misalkan Oke. webinar Oh, kayak gitu bisa gitulah. ditukar sebagai poin pembelian untuk pelatihan Bukan webinar pembelian gitu. tapi emang udah aja, kita Oh, emang memang udah misalkan ada. kita kerjasama sama satu kursus webinar Mm-mm. apa gitu ya, short Oke. course apa gitu, kalau Mm-mm. enggak short class apa gitu, Mm-mm. mereka punya program, Mm-mm. mereka masuk ke kita bekerja sama, ya itu mungkin bisa jadi hadiahnya gitu. Oke. Berarti koneksi ini bermanfaat banget ya, ya Kak Egi. Ya Selain kita mudah-mudahan kita sih berharap membaca gitu ya. membaca berita informatif, Ya, tapi dengan membaca itu kita juga dapat benefit di poin tersebut iya untuk kan kadang-kadang digunain orang ke kelas pelatihan. banyak sekarang Mm-mm. media di digital udah banyak banget lah. Mm-mm. Cuman kita apa ya pembedanya? Pasti juga banyak yang similar juga sama kita, tapi kita berusaha tetap fokus, kita tetap percaya, kita pengennya nyebarin ini yang inspiratif karena kita mungkin Kak Dita juga ya, Mm-mm. kalau misalnya kita lagi posisinya lagi down gitu, Mm-mm. suka aja dapat nemu quotes tiba-tiba Mm-mm. kita jadi semangat lagi kan. Nah, itu Iya. kita dari situ lah berangkatnya Oke, gitu. untuk afirmasi diri juga nih. Iya, kayak Oke. nggak selalu ngomongin afirmasi diri dengan quotes, tapi kita kayak Heeh. fashion, Oke. showbiz terbaru apa, Heeh. teknologi terbaru apa, ya itu Hmm. yang kita kasih informasinya gitu. Oke, oke. Kedengerannya nih, dengar-dengar Connect sendiri itu juga merambah sebagai event organizer, itu ngebuat event yang aku dengar ini mau ngebuat event judulnya Of the Weekend. Itu Yap. boleh dijelasin nggak sih Oke. event kayak gimana Of the Weekend? Connect sendiri, kita sebagai digital media ya, pelopor lah ya dunia interaktif di digitalnya gitu. Karena kita tadi yang aku jelasin punya ekosistemnya sendiri. Kita sadar gitu, pada saat kita sekarang bermain di sosial media, kita juga sebenarnya kan butuh touch ya sebenarnya sama orang, kayak kita langsung Mm-mm. ketemu gitu. Akhirnya kita sama tim mikir gitu, apa ya yang bisa kita kasih ke teman-teman yang emang notabene goalsnya juga ngasih inspiratif. Kita mau berkolaborasi dengan apa, bisa kasih apa ke masyarakat. Karena backgroundnya kita juga group of Argosia, Mm-mm. emang mereka juga emang punya concern di situ. Ya udah kita bikinnya festival deh. Kita bikinnya IP dulu. Nah IP kita namanya OTW. Mm. Singkatnya ya sebenarnya of the Mm-mm. weekend sebagai IP-nya. Jadi Connect tuh ngelahirin IP atau intellectual property namanya of the weekend kalau disingkatnya OTW. IP pertama kita si OTW ini kita describe lagi, kita turunkan lagi menjadi sebuah festival. Nah itu yang Oke. kita kasih sebagai Connect, idenya kita gitu. Tapi Hmm. nanti yang eksekusi kita akan bekerja sama dengan Argosia sebagai tim di lapangannya nantinya gitu. Berarti berangkat dari IP itu, Mm-mm. terus turun turun sebuah project ini ya, Kak? Iya, jadi kita kan Oke. tadi udah di digitalnya Mm-mm. udah ada, Heeh. kita berusaha untuk ngasih yang inspiratif, kita Mm-mm. juga butuh touch Mm-mm. dengan teman-teman di lapangan, kita butuh lah ya interaksi ya pastinya Mm-mm. berkolaborasi, kita juga ngelihat kayaknya potensi Indonesia juga seru-seru nih Iya, sebenarnya benar dunia-dunia banget. musiknya atau dunia kreatifnya Mm-mm. atau UMKM-nya. Mm-mm. Ya udah kita coba buatin dari IP kita OTW ini kita turunkan jadi sebuah festival sih. Oke, kalau untuk festival ini sendiri Hmm. itu event tahunan atau bulanan gitu, Kak, Kita rencananya pelaksanaannya? bikinnya ini jadi annual event ya tahunan gitu. Mm-mm. Mungkin harapan kami setahun itu 2 kali lah kurang lebih Oke. gitu. Ya. Kalau nah mengenai event itu sendiri yang Of the Weekend, dengar-dengar nih di Of the Weekend itu banyak banget artis dari lokal maupun dari mancanegara sampai Iya, 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 internasional. iya, iya, iya. Kenapa konsepnya bisa mengusung kayak gitu, Kak? Oke. Kalau misalkan kita lihat kenapa ya kita ngusungnya ada line up dari lokal, nasional, Mm-mm. mungkin sampai internasional ya. Kita punya pemikiran lagi-lagi gini. Kita kan pengen bikin sebuah hal yang baru gitu ya. Mm-mm. Kita mau coba gitu konsep
apa namanya, kolaborasi antara musisi lokal, nasional, dengan internasional dalam artian satu range area event yang Mhm. sama, mungkin di beberapa kota besar udah sering dilakukan Mhm. gitu ya, khususnya mungkin di Jakarta mungkin sering banget bikin acara konsep seperti itu. Tapi kita belum tahu di kota-kota lain punya nggak sih Mhm. gitu, atau pengen nggak sih ngerasain experience yang sama. Makanya kita Bener. coba nih konsep yang udah lumayan mungkin sering, kita mau coba bawa ke kota-kota lain yang mungkin pengen punya perasaan yang sama gitu ya. Oke, ngomongin soal kota nih, Hmm. kenapa Malang dijadiin kota pertama, Kak, dalam pelaksanaannya? Kan Hmm, ada tuh hmm, kota hmm, Surabaya hmm, hmm, di hmm. Jawa Timur ini Ya, sendiri ya, ya. ya, ya, ya. Kenapa Malang? Oke, yang pertama pasti kita nge-guide Malang sebagai kota pertama. Kita udah tahu lah Malang terkenal Mhm. dengan keindahan destinasi wisatanya ya. Mhm. Ada ya, setauku gitu ya, kayak Mhm. Bromo lah ya gitu. Itu kan Iya. udah cakep banget gitu. Terus kita juga ngelihat ada satu apa namanya ya, kemiripan dalam artian kota besar itu pasti cari tempat healingnya ke kota mana nih Oke. gitu, yang akhirnya bisa jadi tempat destinasi yang seru gitu. Mhm. Kayak Mhm. misalkan di Jakarta orang pasti mainnya kalau nggak ke Bandung, ke Bogor, kalau nggak ke Bukan ke Puncak. Jakartanya, Bukan tapi di ke tempat Jakartanya, healing yang orang-orang di banyak Jakarta healing pasti ya. healingnya ke sana gitu. Oke. Nah kita coba ngelihat, oke Surabaya besar, kota besar potensinya banyak, cuman kita ngelihat apa ya, kota Malang ini apa ya seksinya. Mhm. Terus kita coba di internal kita coba telaah lebih dalam gitu. Ternyata di Malang gitu ya, potensi musiknya, potensi lokal community-nya, potensi UMKM-nya banyak juga yang seru Mhm. gitu ya. Dengan Mhm. ya kita browsing, kita dengar-dengar cerita-cerita dari orang-orang, dari teman-teman kita, "Wah, Mhm. kayaknya ini seksi nih Malang untuk Mhm. jadiin kita tempat kota pertama." Ya udah kita coba approach. Ya udah akhirnya Malang jadi kota pertama kita. Oke, ngomongin soal Kota Malang Hmm, lagi hmm, nih hmm. kan Kak. Dari penjelasan Kak Egy tadi kan sebelum nge-breakdown acara ini Hmm. pasti tahu lah ya di Malang ini juga banyak banget kayak event-event kayak gini Ya, yang ya, semirip ya. mungkin. Nah, diferensiasinya dari event ini sendiri itu terfokuskan pada artis bisa ngebawain artis lokal maupun mancanegara. Hmm. Itu ada nggak sih Kak diferensiasi yang lain juga yang bisa membuat event ini menjadi unik gitu? Oke, kalau bisa lihat diferensiasinya juga kita pasti ngelihat teman-teman lokal Malang nggak kehabisan acara musik ya, Mhm, banyak juga bener. sebenarnya gitu. Nah itu cuman kita ngelihatnya ya itu tadi, itu poin kita ngelihat Malang juga jadi kenapa kita pilih jadi kota pertama. Tapi kita juga ngelihat apa ya yang bisa baru gitu ya di kota Malang gitu. Mhm. Kalau kita asumsikan sebagai orang yang membuat acara di kota Malang, yang paling keunikannya kita coba tawarkan ya tadi tiga multiple stage. Kita akan ada tiga stage Oke, rencananya di ada OTW 3 Festival. stage. Iya rencananya gitu. Oke, itu Gitu. dalam satu waktu atau beda hari gitu? Satu hari tiga 1 hari stage. 3 stage itu. Gimana itu, Kak? Apa tuh? Kayak ngebaginya. Ini kan Hmm, soalnya hmm, hmm, juga hmm, dengar-dengar juga nih hmm, di event of the weekend ini banyak konsep. Ada konsep yang lebih nge-jazz hmm, kayak hmm. Seira apa? Sezairi. Ya, ya, Sesairi ya, ya ya, itu ya. ada yang lebih ke dangdut. Itu kok bisa dibagi menjadi 3 konsep Oke, kalau ngelihat genre gitu? ya genre ya. Heeh. Kita kalau misalkan kok di apa ya tadi hal uniknya kita tiga tadi. Kita bikin konsep multiple stage. Terus kita juga pengen bawa satu apa ya namanya hal yang seru gitu ya Mhm. untuk kita ngisi di tiga stage kita masing-masing. Dengan kalau kita kan nggak mau kotak-kotakin musik ya, kayak Mhm. misalkan dengan looks kayak Oke. gini gitu ya, wah ini kayaknya dengerinnya lagu-lagu keras nih kayaknya. Heeh, Tapi karena pada saat kalau heeh. misalnya kita dengerin lagu pop Jawa gitu, kita bisa aja joget juga gitu kan Mhm. sebenarnya. Nah itu Mhm. yang kita mau capture. Kita nggak mau bikin ini kotak-kotakan, tapi kita malah pengen ngasih yang hal baru lagi. Misal aku bilang nggak hal baru lah ya, Mhm. mungkin ini menjadi hal yang seru mungkin ya, dimana teman-teman di Malang itu bisa fun, bisa seru-seruan dengan konsep apapun musiknya. Kita bisa nongkrong bareng di OTW Festival ini sendiri Oke. gitu. Kayak misalkan Kak Dita Mhm. suka Nadine Amiza misalkan, terus Mhm. Kak Dita misalkan punya teman laki-laki gitu Mhm. ya, biasa nemenin Kak Dita nongkrong di konser gitu. Kak Ditanya nonton Nadine Amiza, satunya lagi nonton misalkan Segidog misalkan. Oke. Kan di tempatnya sama, tapi kalian punya preferensi yang beda musiknya gitu. Oke. Itu kan hal yang baru mungkin ya, seru Iya, juga kali seru ya gitu. juga ya. Iya. Kayak misalnya kan Hmm. banyak gitu kan pasangan-pasangan yang datang ke konser, tapi Mm-mm. kok kenapa datangnya di genre yang ini? Hmm. Aku Iya, nggak iya, suka iya, gitu. iya. Mengatasi masalah itu Ya kurang dibuatin lebihnya banyak gitulah. Kita stage. coba datang sebenarnya jadi sebuah hiburan yang
apa ya yang cukup baik, mungkin Mhm, kita coba kasih experience baru gitu ke teman-teman di Malang. Ada multiple stage, ada artis lokal yang emang mhm, bagus banget. mhm. Saya suka banget sama teman-teman yang di Malang sekarang tuh, kan sekarang Banyak banget. banyak dan Mhm. bagus-bagus, Kak. Bagus banget Iya, dari Malang aja bisa kadang bisa sampai apa di di luar. nasional di Malah ada luar. yang main di luar. Bener. Kayak Wake Up Iris juga kan cukup sering Mhm. ya main di luar, Mhm. aku lihat gitu ya. Aku denger sama ngobrol juga sama teman-teman Wake Up Iris. Terus komunitinya gitu. Mhm, mhm. Komunitinya juga cukup aktif kan ya Iya sekarang di bener Malang. banget. Nah, itu yang pengen kita capture gitu. Kan banyak preference musik itu gitu. Nah, itu yang kita coba sediakan di OTW Festival. Mungkin itu jadi Mhm. sebuah hiburan pada saat lu penat di Surabaya, Mhm. lu penat di Sidoarjo, lu lagi yang di Batu Penat. Ya ini mungkin bisa jadi satu acuan atau misalkan sarana teman-teman bisa having fun sama keluarga, sama Mhm. teman ya di OTW Festival ini gitu. Jadi yang mengusung karena musik itu universal, kita Betul, nggak ada ya yang ya ya ya. banyak genre itu Ya, dalam satu waktu itu nggak masalah nggak gitu. masalah. Mhm. Nggak akan masalah. Untuk tanggal pelaksanaannya sendiri itu kapan sih kira-kira Kak untuk Off the Weekend ini? Oke, kalau buat tanggal eksekusinya kita hari hanya itu rencananya di tanggal 4 di Mhm. lapangan Rampal bulan Mei. Ya, Oke, mungkin dari Tribuners ini kalau mau cari apa event musik yang multiple stage bisa ngebawain pasangan-pasangan tapi Iya, pasangannya ruwet dengan genre kalian bisa datang di Off the Weekend iya, ini ya ya Kak mungkin sebagai bisa jadi salah solusi. satu sarana yang bisa jadi Bener, win-win solution buat bener, pasangan win-win tersebut. solution. Iya, iya, iya. Bener Nah, banget. Ngomongin juga hmm, soal Off the Weekend ini sendiri ya Kak. hmm, Kan riwah pasti kan kayak ngeset stage itu Kak hmm, hmm, dari hmm, satu tempat ke tempat yang lain karena hmm, di satu lingkup hmm, itu gimana Kak? Apakah ada tantangan tersendiri dari Kak Egi hmm. secara personal ya sebagai project manager? Oke, oke. Kalau Mm-mm, misalkan tantangan sendiri pasti ada lah. Gimana mm-mm, caranya kita ngemas nanti di hari H dengan konsep yang kita punya gitu ya, dengan multiple stage, ada satu 2 3 stage. Gimana caranya teman-teman ini tetap nyaman buat datang untuk nikmatin musiknya. mm-mm, Kalau secara teknikal pada saat orang misalkan nongkrong di stage 1 atau mm-mm, misalkan ke stage 2, kita sih akan kasih upayakan teman-teman itu dapat hal atau referensi yang cukup baik lah ya mm-mm, dengan segi tim kita yang kita bekerja sama di mm-mm, internal kami gitu. Itu memang orang-orang yang juga cukup sering main di dunia festival musik mm-mm, yang bener. besar lah. Mm-mm, Itu yang bisa kita kasih gitu. Kita coba, saya nggak bilang ini jadi guarantee ya, mm-mm, tapi kita bakal coba optimalkan dengan kapasiti yang kita punya. mm-mm, Kita udah coba menawarkan konsep yang baru, jenis mm-mm, festival musik yang baru mungkin di Malang. mm-mm. Ya kita pasti ngasih yang terbaik sih, Kak. Nah, Oke, jadi sungguh sangat totalitas banget ya ini Kak kita Egi. optimalkan dengan apa yang kita Optimalkan. bisa ya. Bener Iya, iya, banget. iya, iya. Ngomongin juga balik lagi ke Off the Mhm. Weekend itu Ya, sendiri. Kan tadi kan banyak banget guest star kan ya, yang akan ya, ya, datang. Itu akan tampil di satu panggung tapi berbeda tempat kan Kak ya, karena ya, ya. multiple stage. Mhm, Itu ngatur waktunya kayak gimana? Berarti kan ada misalnya satu yang nyanyi di panggung pertama mhm. dan juga ada penyanyi yang Ya, nyanyi di stage kedua. ya. Itu apa nggak tubrukan gitu Kak? Enggak, ya tadi aku bilang kita Mm-mm, kan udah coba kerjasama mm-mm. dengan, kita bawa beberapa tim yang emang cukup experience-nya juga Oke, gede ya di situ gitu. dari Emang mereka situ. profesional di bidang itu gitu. Mm-mm, Nah, itu yang kita coba bawa pada saat kita ngomongin konsep dan kita mau coba eksekusi. Kita juga pasti mm-mm, dong punya concern di internal. Gimana caranya acara ini pasti berjalan dengan lancar? Gimana mm-mm. sih teknisnya orang ini pada saat dengar artis A, artis B-nya cukup aman gak buat didengar? Itu juga pasti jadi concern kita. Itu Oke. yang makanya kita coba, tadi Egy bilang kita akan coba optimalkan dengan Mm-mm, kondisi yang ada di lapangan. mm-mm, Seenggaknya teman-teman nanti weekenders, kalau kita mm-mm, bilang weekenders nanti datang ke OTW mm-mm. Festival, mereka dapat kenyamanan untuk bisa dengar musiknya. Oke, Itu aku nggak bisa bilang ini guarantee, tapi kita pasti optimalkan. oke. Karena kita ngomongnya kan kita nggak tahu ya, ngomonginnya Mm-mm, teknis pasti lebih dalam sih Kak, kayak mm-mm, misalkan mm-mm, arah angin dan mm-mm, lain-lain. mm-mm, Tapi dengan jarak panggung yang udah kita coba sesuaikan dari stage 1 ke stage mm-mm, 2-nya beda berapa jarak, itu yang kita coba kasih. Jadi pada saat misalkan Kanita lagi di mm-mm. stage sebelah juga lagi manggung, itu mungkin masih euforianya jadi malah bikin bingung. Wah, yang ini udah mulai nih. Yang ini Mm-mm, masih ada lagi. Oh, mm-mm. kayaknya gue pengen ke sana deh. Kayaknya seru ke sana ya. Itu Oke. yang kita mau coba buat. Hmm. Oke, jadi untuk Tribuners yang ngeliat ini nggak perlu khawatir ya tentang gimana nih kalau tubrukan, gimana nih kalau yang sini udah jalan tapi kok yang sana kok
tambah seru yang sana Iya, ya Kak, kayak iya itu gitu. yang makanya yang kita coba capture adalah biasanya kan mungkin teman-teman, aku nggak bilang ini kita jadi pertama, oh Mhm ini kita glorifikasi enggak. Tapi mungkin kita ngelihat biasanya kan saya juga nonton satu panggung, oke. mhm Habis itu kita jeda, kita mhm nunggu, mhm baru mulai lagi. Nah, mhm itu kok kita mau coba capture konsepnya pada saat kamu datang nanti ke OTW Festival. Euforia yang pada saat kalian nonton musik itu tuh nggak, kita mencoba untuk nggak enggak, ngedown lah ya. oke, Jadi nggak ngedown itu bukan dalam artian dari performance-nya, tapi mhm banyak pilihan mhm, performance musik bener yang pada kayak saat kamu udah heeh, dengerin tadi pop, kayaknya gue pengenin lagu reggae deh. Ya udah tinggal jalan lu mhm bisa nikmatin lagu mhm reggae. Pada saat mhm pengen reggae, oh ada jazz deh. Kayaknya mhm Zezeri lagi main, ya silahkan. Itu mhm, yang kita mau bikin gitu. Euforianya kita pengen coba capture warga Malang bisa fun bareng di acara OTW Festivalnya oke. sendiri gitu. Jadi kayak emang kita perlu banget sih Kak, kayak menikmati euforia Iya itu iya iya sendiri, iya iya iya. apalagi kayak saya sendiri Mhm, itu kan sebagai penonton penikmat musik mhm juga kan mhm Kak, kayak gimana nih kayak banyak multiple stage gini kan mhm kayak seru banget kan, mhm euforianya juga pasti beda-beda dari stage mhm. satu ke stage yang selanjutnya. Iya 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 iya. Oke, ngobrolin soal tiket nih Kak, Mhm kan itu ada multiple stage juga kan mhm. Kak, itu pembelian tiket atau prosesnya itu gimana kan? Kayak aku misalnya beli satu tiket itu bisa dapat 3 stage itu kan Kak? Iya Atau dong iya dong. oke, Jadi kan, nah ini yang mesti, ini ada hal yang seru, ada hal mhm, unik. Ada gimana? beberapa waktu ke belakang ada yang nge-DM di Mhm. Instagram kita, "Kak, ini kalau misalkan saya beli tiket ini, kalau saya mau lihat, ke panggung sebelah harus bayar lagi nggak sih?" Iya iya. Ini, nah ini kan sebenarnya bagiku unik. Oh berarti experience ini mungkin baru ya, Iya, gitu. itu. Kita bisa pastikan kalian dengan, bayar tiket yang sudah kita publish di Mhm sosial media kita atau mungkin nanti ada di partner tiket kita di Gors, mhm. kalian bayar ya udah kalian bisa nikmatin 3 stage tersebut. Oh, berarti Iya, satu kali pembelian aja bisa dapat 3 one stage. stop Hmm, entertainment show lah. oke, asik. Iya, Berarti kayak ini kan aku juga iya. concern aku juga Mhm. sih Kak, kayak ada banyak multiple stage takutnya kita disuruh bayar lagi kalau melewati line gitu. Enggak. Oke. Sekali bayar habis itu kalian bisa nikmatin 3 stage. Kalian mau Mhm mhm. kayak kita main ke wahana deh, wahana Mhm rekreasi kan mhm sekali mhm. bayar habis itu kalian boleh mau main yang A, yang B kek, ya Oke. silakan. Itu begitu juga kita kasih. Oke. Kalau boleh tahu durasi pelaksanaannya itu berapa jam, Kak, untuk Apa? off the Satu weekend? hari, Satu hari? satu hari Oh, aja, satu hari? satu hari. Nggak, maksudnya durasi jam mungkin? Kita mungkin rencananya open gate mungkin di siang ya. Oh, di siang. Mungkin kisaran jam 2 Mhm mungkin. mhm. Saya beres ya, berharapnya sih ya paling telat di tengah malam mungkin ya. Gitu. Karena emang euforianya emang banyak banget didapat di Kita rencananya kan tengah malam. di OTW Festival sendiri, kurang lebih akan ada 30 performance. Wow, Ada baik 30 banget. performance, ada 25 talent artis Mhm kita yang kita bawa baik itu lokal, nasional, sama internasional. mhm Terus ada 5 lagi nih di Off the Weekend sendiri atau OTW Festival sendiri mhm yang tadi aku bilang. Connect, kita bikin OTW Festival ini nggak cuma pengen nge-grab atau community-nya atau mhm lokalnya, kita juga kasih tuh Kak, satu side project mhm. itu yang masih di OTW Festival untuk ngisi konten di mana kita Oh, ngasih kesempatan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Malang mhm. untuk coba kirimin ke Oke. kita demo lagunya. Kalau Mhm emang oke dari kita kemarin ada sempat ada 3 juri yang ngebantu mhm dari beberapa talent yang kita punya pada saat nanti di OTW Festival, mereka pilih, kita sortir, mhm. and then kita dapetin 5 band yang cukup baik yang nanti kita akan bawa juga di OTW Festival. Kita coba Oke. kasih experience baru ke mahasiswa ini, gimana sih Mmm. caranya, gimana sih rasanya kita main di stage yang Mhm sama dengan beberapa mhm. musisi kenamaan ini gitu. Oke. Even mereka mungkin main di awal, tapi kan saya nggak ngomongin masalah oke gue main di awal doang gitu, Mhm. tapi experience, yang mau kita kasih mungkin lebih besar daripada itu gitu. Mmm. Kalian bisa di dalam satu panggung, dalam satu acara dengan musisi yang banyak banget ini gitu. Berarti audiensnya juga ada keikutsertaan ya, Kak, dalam Iya. menentukan Iya, kayak mahasiswa-mahasiswa ini gestarnya? kan ya Mhm mungkin mereka penat dengan mhm. perkuliahan, mereka bikin band, ternyata kita kasih aja waktu buat mereka kasih Oke. ke kita demonya, dan kalau mereka masuk
dan mereka bagus, ya udah kita bawa ke OTW Festival. Oke, jadi ini juga lingkup untuk mewadahi mereka-mereka yang berbakat atau yang ingin Iya, kita membangun pengen talent. coba kita pengen coba kasih OTW Festival ini bukan hanya acara festival musik, tapi kita pengen bersinergi sama teman-teman lokal Malang. Bahwa musisi-musisi yang ada di Malang, community-community yang ada di Malang, UMKM kuliner yang kita bawa di Kota Malang gitu nanti khususnya di OTW Festival ini adalah kekuatan Kota Malangnya sendiri gitu. Kalau kita tidak menghargai lokalnya ya kan, sayang banget potensinya gede gitu. Nah, kita mah cuma sebagai wadah di OTW Festival, kita coba grab in di OTW Festival teman-teman lokal itu jadi tuan rumahnya yang datengin beberapa artis. Kita cuman wadah lah di OTW Festival untuk bisa kasih kesenangan ke teman-teman Malang, kita kasih tempat buat community Malang, kita kasih panggung buat teman-teman lokal musik Malang. Itulah yang kita pengen kasih ke Kota Malang. Oke banget, jadi Hmm. menarik banget ini ya kalau konsepnya dibedah lebih dalam lagi. Mungkin ini juga sih Kak, dengar kayak konsep dari tadi konsepnya of the weekend sendiri dari Koneksi ini kan masih baru, bahkan ini bisa dibilang anti mainstream ya dari kebanyakan konsep musik yang udah diselenggarain. Soalnya kan kayak penyelenggara event yang udah jalan itu mungkin cuma memberikan sebatas entertain pada dunia musik. Tapi kalau Off the Weekend ini juga sebagai wadah dalam mengembangkan bakat itu sendiri kan Kak? Ya mungkin kalau misalkan aku nggak bilang teman-teman yang lain juga nggak bagus. Pasti teman-teman lain punya objektif yang sama lah, pengen ngasih sebuah keseruan dalam membuat acara. Cuman di OTW Festival sih kita ya pasti punya spesialisasi masing-masing dengan teman-teman yang mungkin udah pernah bikin acara di Kota Malang atau mungkin teman-teman sendiri yang bikin di Kota Malang. Pasti ada keseruannya. Semua orang pasti fokusnya pengen nyenengin semua orang gitu. Begitu juga di OTW Festival gitu. Cuman kita berusaha ngasih hal yang baru aja dengan experience yang baru mungkin di Kota Malang dengan konsep yang mungkin baru juga di Kota Malang. Ada 3 stage. Kita coba libatin semua orang dengan keseruan multi genre yang berbeda. Kita coba satu panggung itu doang. Kalau misalkan buat teman-teman yang lain malah kita pengennya ini jadi trigger buat teman-teman di Malang, khususnya buat pelaku-pelaku kreatif di Malang. Kalian bisa juga buat acara yang mungkin lebih besar dari OTW Festival. Kita malah seneng banget malah kayak gitu. Soalnya bisa nge-influence ya kayak Ya, kita pengen coba jadi ayo bisa bikin acara yang lebih hebat dari ini. Misalkan acaranya lebih matang lagi daripada ini, malah kita yang seneng nantinya. Oke, boleh Gitu. banget. Nih Kak, ngomongin soal konsep, boleh tahu nggak sih kenapa kok bisa kepikiran konsep kayak gini? Sebenarnya kan kalau konsep kayak gini background saya juga sering kali ya main di konser-konser di Indonesia gitu, cukup besar ya. Ini yang kita coba, gua sendiri capture gitu sama teman-teman, kayaknya bisa kita bikin konsep kayak gini. Ya mungkin dengan hal yang barunya apa, hal yang perbedaannya apa. Tapi kan kalau dari line up pasti semua orang juga sering ya, mau artis-artis mana juga main. Cuman hal yang belum kita lakuin kalau kita mainin, misalkan kita anggap dibawanya ke kota besar, mungkin ini hal yang banyak juga kejadiannya sering dilakukan dengan festival-festival yang ada. Tapi kan kita ngomong kalau misalkan kita, let's say saya bikinnya di Kupang, kan mungkin di Kupang juga belum pernah ada acara Iya, kayak gitu. iya, Itu doang masalahnya. Kita pengen coba spread out keseruan nonton konser gitu dengan beberapa panggung, dengan beberapa artis yang bisa manggung dengan satu konsep festival yang besar. Ya itu doang yang kita coba tawarkan. Kalau boleh tahu nih Kak, selama menjalani project ini kan project yang besar kan, yang pertama kali di Malang. Ada nggak sih Kak kalau waktu in the middle of the process itu kan, pernah nggak stuck kayak, aduh ini konsepnya bakal jalan atau enggak ya? Oh pastilah ya. Pernah? Nggak ada ya. Nggak ada yang sempurna pasti. Pada saat kita bikin konsep apa ya yang baru ya, apa yang bisa kita tawarkan ya, pasti ada masa-masa stucknya kayak semisal oke, kita coba survei juga ya. Tadi aku bilang di awal gitu, survei mana sih teman-teman talent yang suka main, kayak let's say kita bawa Atlesta kan. Nah, tapi Atlesta mungkin sering main di Malang. Tapi hal baru apa ya kalau misalnya kita bawa Atlesta? Oh, kita kolaborasiin yuk sama teman-teman choir. Dan kebetulan puji Tuhan teman-teman Atlesta juga sangat baik meresponnya gitu. Ya udah akhirnya Atlesta featuring choir. Itu kan jadi hal yang baru ya sebenarnya gitu. Kayak misalkan
nanti ada teman-teman dari Zegidog, kita coba kerjasama sama community di Malang gitu, Malang Youth Orchestra Mhm kan. Nah coba kita mau nggak mereka berdua main, akhirnya mereka berdua menanggapi dengan baik juga, ya mhm. mereka akan manggung satu panggung yang sama kayak gitu-gitu ya Oke. yang kita lihat. Mhm Konsep kalau misalkan mentok pasti ada, tapi kita coba keluar, kita coba cari apa yang seru ya, pasti dengan ngobrol, mhm pasti rehat yang cukup juga sih ya, mhm pasti biar mhm. kitanya juga enak mikirnya. Habis itu pasti kita ke-trigger dengan hal yang baru lah pastinya. Oke. Ada nggak sih Kak, kepikiran ide lagi untuk ngembangin Off The Weekend ini di luar dari genre musik? Soalnya kan kalau Off The Weekend ini sendiri kan festival musik, Hmm, hmm. atau ada kisi-kisi atau Oke, yang tadi sempat aku bilang pengembangan di awal, kalau si OTW ini atau Off The mhm Weekend ini tuh kan sebenarnya IP yang kita mhm punya. mhm Turunan IP dari si Off The Weekend ini yang pertama kita lakukan emang festival musik. mmm, Tapi kedepannya mungkin si OTW ini bisa jadi OTW kuliner, oke. bisa jadi OTW nonton bareng. Ya Mhm itu masih yang bisa kita kasih karena si OTW ini pengen kita jadiin image yang bisa kita spread out, kita mhm, bisa coba turunin di konsep-konsep yang lain gitu, nggak cuma festival musik. mmm, Misalkan kita ngomongin OTW naik haji misalkan, mhm, OTW yang bikin tapi orang-orang mereka wah, misal gitu ya. Ya karena kita pengen bentuk si OTW-nya itu IP, kita bisa spread out apa sih yang seru, mhm apa yang baru, apa yang bisa mhm bikin orang-orang barengan, guyup tapi mhm positif ya, seru-seruan bareng mhm atau nongkrong bareng atau misalkan mau jalan-jalan ke luar negeri mhm bareng gitu, misalkan OTW bareng mhm Tribun Malang, mhm mhm go to Belanda kan bisa mhm. aja. Gitu. Oke. Jadi nggak selalu kita mentok ke festival musik kok. Si OTW pasti akan Oke, jadi lebih luas berarti ke banyak depannya. banget ya Hmm. bidang atau sektor yang bisa Iya banyak banyak digabungin, banyak banyak banyak. dikolaborasiin sama Off The Weekend ini Ya ke sendiri. depan kita pengennya kayak gitulah. Oke, mungkin Tribuners tertarik banget ngulik-ngulik Off The Weekend, ditunggu aja project Ya nanti selanjutnya ya project nanti. selanjutnya ya ya. Oke, ngomongin juga soal Off The Weekend Ya. ini sebagai Kak Egi, Hmm. sebagai project manager, Hmm. itu ada gak sih Kak kesulitan yang paling sulit selain dalam membuat konsep atau hambatan-hambatan Paling sulit. untuk gue starnya mungkin ngumpulin. Ya pasti itu salah Mm-mm. satunya pada saat kita bikin konsep, kita juga Mm-mm. kan pasti nulis ya wishlist Mm-mm. talentnya siapa Mm-mm. aja. Ada talent yang ini gua harap banget gitu Mm-mm. kayak wah ini kayak cakep nih bawa Mm. nih gitu. Ternyata udah ada jadwal, waduh Oke. stres. Terus Itu misalkan gimana Kak? apa? Udah ada cadangan gitu kan Kak? Atau? Kalau dibilang cadangan sih enggak, tapi kan pada saat kita ngomongin, saya sih nggak mau bilang ini nggak bisa terus Mm-mm. jadi cadangannya masuk enggak sih ya. Mm. Tapi kita malah pengen, oke opsi A kalau opsi A nggak bisa, opsi Mm-mm. B-nya apa yang emang mungkin dalam Oke. segi musik mungkin dia lebih lama Mm-mm. atau misalkan oh ya kita gantinya sama ada nih newcomers tapi dia juga cukup bagus juga nih sekarang antusiasnya dari teman-teman yang pengen nonton ya itu bisa kan jadi kita Mm. kasih gitu gitu jadi Oke. kalau ngomongin apa ya kesusahannya gitu ya kayak Mm-mm. tadi ya paling susahnya susah istirahat ya nggak ada yang bercanda kayak kita ya susahnya pasti ada lah tapi kita Mm-mm. coba mitigasiin kayak gimana kan kita kerja juga nggak cuma Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Ya kalau sendiri sih ini acara nggak akan mungkin jalan gitu. Makanya Mm-mm. tadi kita butuh kolaborasi gitu. Baik itu Mm. dari tim kami secara internal, baik itu nanti saya dapat insight dari teman-teman community di Malang gitu ya. Mm-mm. Dengan teman-teman talent saya juga sering ngobrol gitu ya dengan beberapa talent artis yang kita bawa. Insight-insight itu yang kita dapat yang akhirnya kita coba buat terus Mm-mm. kita coba godok di internal Mm-mm. and then kita dapetin akhirnya mitigasi yang terbaik lah buat acara kita ganti gitu. Oke, Hmm. mungkin project ke depannya itu kan masih belum kan ya Kak untuk Off The Weekend ini Hmm. sendiri ya. Mungkin untuk sebagai penutupan nih ada kesan pesan gak sih dari Kak Egi sebagai project manager? Soalnya kan banyak Tribuners mungkin yang ingin menjadi anak event, apalagi Hmm. sekarang kan lagi booming banget ngebuat event permusikan kayak gini. Mhm. Mungkin kesan pesan dari Kak Egi untuk Tribuners Mhm. Yang mau yang bikin ngebaca, event. yang mau bikin event atau karena kan banyak dari Tribuners Mhm. ini hanya sebagai pendengar atau peserta kita, Mhm. mereka kan mungkin ada beberapa yang nggak tahu usaha-usaha di balik itu kayak gimana, Mhm. atau mungkin ada yang tertarik juga untuk bukan sebagai peserta atau pendengar tapi sebagai pelaku dalam membuat project Oke. itu. Kalau misalnya buat teman-teman yang pengen coba jalanin atau ngebuat sebuah event ya Mm-mm. intinya
Kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Mm-mm. Kalau kalian pengen coba ya pasti coba, karena saya juga main di ruang ini gitu karena sebenarnya simpel. Awalnya gara-gara suka musik gitu. Mm. Cuman pada saat suka musik pasti nonton terus ketemu orang yang sama suka musik ini gitu. Akhirnya kita coba komunikasi, ngobrol, ternyata kita punya sejalan. And then itu jadi tim saya sampai sekarang. Jadi hal kecil pun bisa nge-trigger kita untuk bisa jadi pelaku gitu ya sebenarnya. Cuman kemauan kita itu belajar, mau nggak belajarnya gitu kan. Kadang orang pengennya instan ya. Gue punya uang, abis itu gue bikin festival musik, ya bisa aja. Cuman kan alangkah lebih baiknya kalian punya riset gitu, nggak cuman hanya ngomongin oke ini gue bisa bikin ini, ada desainer yang bagus, habis itu kita coba bayar untuk bikin desainer. Enggak, malah bagi saya itu adalah sebuah konsep itu harus matang dulu, yang harus dimasak ya gitu, digodok gitu sama teman-teman. Itu yang mesti, dan teman-teman harus punya supporting system yang baik, punya tongkrongan yang baik gitu ya, punya supporting system lah yang baik gitu, dimana pada saat let's say kalau misalkan saya tidak berpikiran objektif gitu ya, ada teman saya yang ngikutin kayaknya nggak kayak gini deh caranya. Itu yang paling penting gitu ya kalau misalkan mau jadi pelaku atau pengen buat sebuah event. Karena apa sih istilahnya kan IO lah ya, apa sih event organizer itu ya, paling pentingnya adalah organize-nya kan. Kalau eventnya mau kamu datang, kamu mau bikin bisa aja, tapi how to organize-nya itu yang paling penting. Kalau kalian udah bisa organize-nya, coba aja mulai dari hal kecil. Karena saya juga mulainya dari hal kecil, nggak ngomongin festival musik. Saya cuma bikin acara di sekolah, kayak organize, kayak zaman dulu kan kita pasti punya baju kelas ya. Iya, benar. Itu aja kan udah nge-organize 30 orang di kelas. Kalau emang sukses itu kan hal yang baik buat jadi pelajaran. Apalagi itu ya Kak, support sistemnya itu ya, Seperti sistemnya harus baik di lingkungan itu di sendiri, lingkungannya sendiri. dalam ngedukung project. Betul, kayak kalau misalkan tiba-tiba oke, gue mau bikin festival rock ya. Oke, gue punya temen ini, gue artisnya ini. Tiba-tiba jebret, angkanya mahal. Gimana? Gitu. Ternyata pemilihan talentnya kurang pas gitu. Itu kan yang jadi lumayan jadi PR gitu. Kalau misalkan gak punya supporting system, kita harus punya tandem yang baik. Pada saat kita nggak rasional, teman kita yang bisa bikin kita rasional. Pada saat dia nggak rasional, kita yang bisa bikin dia rasional. Kayak gitulah ya. Jadi menarik banget untuk ngulik Kak Egy dengan event of the weekend itu sendiri. Untuk yang terakhir, ada nggak sosial media mungkin Tribuners ini pengen ngedaftar untuk membeli tiket of the weekend? Mungkin bisa dijelasin, bisa dibeli di mana tiketnya? Kalau tiketnya sendiri teman-teman bisa masuk ke otw.connect. Kalau misalnya di Instagram itu ada linknya, atau enggak teman-teman bisa langsung buka di Goers di tiket kontak kita gitu. Mungkin ada sosial media yang bisa diikutin selain Instagram dari Connect. Di TikTok kita ada. Di TikTok sama di Instagram. Usernya sama. Connect, ya. Oke, terima kasih Kak Egy karena sudah menjelaskan tentang festival musik of the weekend ini. Mungkin di lain waktu kita diberi kesempatan lagi mengulik lebih dalam bagaimana cara menjalankan event organizer itu boleh banget. sendiri. Kalau misalkan buat sharing sih ayo. Karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Dan terima kasih Tribuners karena juga telah menonton podcast hari ini. Kita akan ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.